Tafsir ulama mengenai surat Al-Baqarah ayat 245, dukung kami untuk terus berkembang. Menzal lazi yukritlullaha korklan hasanan fayudaifahu lahu atlafan katsirah, walahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turjaun. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu, baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Kepadanyalah kamu dikembalikan. QS Al-Baqarah 245. Sababun Nuzul, Syekh Wahbah Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir, Damaskus, Darul Fikr, 1991-2411 memaparkan riwayat dari Ibnu Hibban, dalam kitab sahihnya Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Ibnu Umar katanya, ketika turunnya surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih. QS Al-Baqarah 261. Rasulullah kemudian berdoa, "Ya Allah, berilah tambahan kepada umatku." Kemudian turunlah ayat 245 surat Al-Baqarah ini. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu, baginya berkali-kali lipat. QS Al-Baqarah 245. Imam Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi Kairo, Darul Kutub Al-Misriyah, 1964-237-238 juga memaparkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahwa ketika turun ayat 245 surat Al-Baqarah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Abu Dahdah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin meminta pinjaman dari kita?" Rasulullah pun menjawab, "Benar, wahai Abu Dahdah." Lantas, Abu Dahdah berkata, "Tolong ulurkan tangan engkau." Lalu, Abu Dahdah memegang tangan Rasulullah seraya berkata, "Sesungguhnya aku memberi pinjaman kepada Allah sebuah kebun yang ada di dalamnya terdapat 600 batang pohon kurma." Setelah itu, Abu Dahdah berjalan menuju kebun yang dimaksud. Sesampainya di sana, ia mendapati Ummu Dahdah dan anak-anaknya sedang berada di kebun tersebut. Abu Dahdah pun memanggil, "Wahai Ummu Dahdah." Mendengar panggilan suaminya, Ummu Dahdah menjawab, "Iya." Abu Dahdah berkata dengan penuh keyakinan, "Keluarlah dari kebun ini, sesungguhnya aku telah memberi pinjaman kepada Tuhanku berupa kebun yang di dalamnya terdapat 600 batang pohon kurma." Tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi 3-240 mengatakan bahwa ada ulama yang berpendapat maksud ayat ini adalah anjuran bersedekah dan menginfakkan harta kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, pun juga bersedekah dan menginfakkan harta di jalan Allah demi menolong agamanya. Menurut Imam Qurtubi, Allah yang Maha Mulia lagi Maha Suci, menggambarkan dirinya seolah-olah memiliki hajat layaknya orang fakir sebagai bentuk motivasi agar hamba-hambanya bersedekah. Demikian pula, Allah memberikan perumpamaan tentang dirinya yang Maha Suci dari segala kekurangan dan kelemahan, seolah-olah seperti orang yang sakit, lapar, atau haus. Nabi Muhammad dalam sebuah hadits sahih menceritakan bahwa Allah berfirman, artinya, "Hai anak Adam, aku sakit, namun kamu tidak menjengukku, aku meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberiku makan, dan aku meminta minum kepadamu, namun kamu tidak memberiku minum." Anak Adam pun berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu minum, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah pun berfirman, artinya, "Hambaku, Fulan meminta minum kepadamu, namun kamu tidak memberinya minum. Sesungguhnya, seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu akan mendapatkan minuman itu di sisiku." Hari Bukhari Muslim. Menurut Imam Qurtubi, itu semua merupakan bentuk kalimat sindiran bagi orang yang diajak dialog. Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir, Damaskus, Darul Fikr, 1991-2414 mengatakan bahwa dalam ayat 245 ini, Allah mengungkapkan infak dengan istilah qordah, pemberian utang, guna mengimbau hamba-hambanya untuk berinfak di jalan Allah. Ayat ini pun diulangi di beberapa tempat lain dalam Al-Quran. Kemudian, Syekh Wahbah memberikan interpretasi sebagai berikut.
Artinya, milik Allah sajalah kerajaan langit dan bumi, kekayaan langit dan bumi berada di tangannya saja, Dia melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya, memperbanyak pahalanya secara berlipat ganda yang jumlahnya diketahui hanya oleh Allah. Salah satu contoh pelipat gandaan pahala terdapat dalam firman-Nya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maka dari itu, berinfaklah kamu tanpa banyak pertimbangan lagi, karena Allah lah yang memberi rezeki. Dia menyempitkan rezeki bagi hamba-hamba yang dikehendakinya dan melapangkannya bagi hamba-hamba yang lain, dan dalam hal itu, Dia mempunyai hikmah yang sangat dalam. Kepadanya lah tempat kembali manusia pada hari kiamat, maka kerjakanlah amal yang saleh, wahai orang-orang beriman, niscaya kalian akan mendapatkan ganjarannya ketika kalian kembali kepada Allah di akhirat. Merujuk Syekh Wahbah, ketika Allah memerintahkan jihad dan perang untuk menegakkan kebenaran, Dia mengimbau agar umat Islam berinfak untuk tujuan tersebut, karena penyiapan pasukan membutuhkan biaya yang besar. Infak di jalan Allah mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan membiayai Jaisyul Usrah pasukan Islam dalam perang Tabuk. Masih menurut Syekh Wahbah, orang yang berutang harus mengembalikan barang uang yang dipinjamnya karena Allah menerangkan bahwa infak di jalan Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah SWT, Dia pasti memberi balasannya, tapi Dia menyamarkan ganjarannya. Dalam kabar dinyatakan, nafkah di jalan Allah dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali, bahkan lebih dari itu. 417. Dari semua paparan di atas, kita dapat memahami bahwa surat Al-Baqarah ayat 245 ini mengandung bahasan utama mengenai anjuran menginfakkan harta di jalan Allah SWT, dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, agar mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Wallahu a'lam.